Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Saudara dan saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dan kami menyerahkan setiap pribadi kami, dan kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap kami, dan kiranya Engkau yang berbicara dengan kami melalui firman ya Tuhan. Nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami, dan biarlah Engkau menjamah kami ya Tuhan, dan memenuhi ruangan ini dengan kemuliaan hadirat-Mu, dan biarlah Engkau ditinggikan dan Engkau dipermuliakan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu supaya hanya menyampaikan firman Allah dari Tuhan, dan biarlah Engkau ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan Bapa. Berbicaralah Engkau kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Tajuk khotbah kita pada saat ini yaitu pencobaan di padang gurun. Itu terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Saudara dan saudari sekalian, pencobaan bermaksud menggoda. Pernahkah saudara dan saudari digoda? Pencobaan suatu usaha untuk menjerat atau menjebak seseorang supaya terperangkap. Dalam petikan ini, Tuhan Yesus dicobai sama seperti Adam dan Hawa dicobai. Namun, semasa Adam dan Hawa dicobai, waktu itu mereka berada di dalam keadaan atau situasi yang aman, indah, dan kudus. Berbeza dengan Yesus. Yesus dicobai pada waktu dunia sudah tercemar dan dirosakkan oleh dosa. Tuhan Yesus berada di dunia yang tercemar dan melayani manusia yang telah jatuh dalam dosa. Saudara dan saudara sekalian, petikan ini berbicara mengenai Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah berpuasa, Yesus merasa lapar. Dalam keadaan lapar, iblis datang kepada Yesus dan mencobai Yesus. Poin yang pertama, Yesus dicobai melalui status dan keperluan. Matius pasal 4 ayat 3 sehingga 4. Lalu iblis datang dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, "Di dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dengan roti saja, tetapi juga dengan setiap kata yang difirmankan oleh Allah." Saudara, iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Ini sungguh menggoda. Waktu itu Yesus memang merasa lapar. Kalau Yesus menuruti kehendak iblis itu, ini bermakna Yesus meletakkan dirinya di bawah pengaruh dan kuasa iblis. Iblis itu berkata, "Jika engkau anak Allah." Apa maksudnya? Yesus dituntut untuk membuktikan dirinya. Yesus tidak perlu membuktikan siapa dirinya. Dia memang anak Allah. Dalam konteks ini, Yesus lebih menonjolkan kemanusiaannya daripada menonjolkan dirinya sebagai anak Allah. Ini mengajar kepada kita, kalau kita rela merendahkan diri, godaan untuk jatuh ke dalam dosa kesombongan sangat kecil.
Tuhan Yesus tidak mencari hormat untuk dirinya sendiri. Dia memang sudah dihormati. Iblis tidak menerima kalau Yesus adalah anak Allah. Perkara itu tidak mengurangi status Yesus sebagai anak Allah. Itu sebabnya Yesus menegaskan bahwa dia adalah manusia. Ulangan pasal 8 ayat 3 mengatakan, Dia membiarkan kamu kelaparan lalu memberi kamu mana, yaitu sejenis makanan yang belum pernah dimakan oleh kamu atau nenek moyangmu. Dia berbuat demikian untuk mengajar kamu bahwa manusia tidak hidup dengan roti saja, melainkan dengan tiap-tiap firman Tuhan. Saudara dan saudara sekalian, Tuhan Yesus memberitahu bahwa manusia tidak hidup dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tidak tunduk kepada iblis, walaupun Yesus sangat lapar pada waktu itu. Oleh itu, jangan jejaskan iman dan integriti kita karena keperluan kita setiap hari. Jangan berkompromi dengan pencobaan sehingga iman dan integriti kita rosak. Jangan hanya karena makanan kita menjual Yesus. Tuhan Yesus mengajar supaya kita melawan keinginan. Keinginan selalunya mencari jalan pintas karena terdesak. Marilah kita berserah kepada Tuhan. Hanya oleh anugerah Allah kita memperolehi kecukupan. Kita tidak seharusnya takut dan khawatir. Kita tidak akan kelaparan. Paulus berkata, asal ada makanan dan pakaian cukup. 1 Timotius pasal 6 ayat 8 mengatakan, oleh itu cukuplah jika kita mempunyai pakaian dan makanan. Mengapa kita bertindak di luar Tuhan? Mengapa kita guna cara iblis untuk mendapatkan makanan? Mengapa menghina Tuhan dengan menganggap Tuhan tidak sanggup memelihara kita dan keluarga kita? Tuhan sanggup memelihara jutaan orang Israel di padang gurun. Tuhan sanggup memelihara seluruh ciptaannya. Mengapa iman kita tidak menerima fakta bahwa Tuhan mampu memelihara kita? Saudara-saudara sekalian, jangan mengambil bukan hak kita. Jangan guna cara iblis kalau keadaan terdesak. Lebih baik kelaparan daripada ikut iblis. Amin. Mengikut iblis mungkin perut kita kenyang, tetapi jiwa kita binasa. Apakah gunanya itu? Mengalahkan pencobaan iblis bukanlah mudah. Sewaktu Tuhan Yesus di padang gurun, dia kelaparan setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Berapa lama Tuhan Yesus berpuasa? Kalau kita melihat Musa berpuasa 40 hari 40 malam, dan Elia berpuasa sambil berjalan selama 40 hari. Kalau Yesus masih di padang gurun, siapa yang menyediakan makanan bagi dia? Kesempatan sedemikian, iblis datang dan menawarkan penyelesaian. Engkau kan anak Allah, buktikan, ubahlah batu ini menjadi roti. Nasihat iblis ini meragui status Yesus dan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Tunggu waktu Tuhan. Kalau waktu Tuhan tidak tiba, tetap tunggu. Sebab sampai mati pun kita tidak mendapat yang lebih baik daripada ikut iblis.
Tuhan Yesus menunggu Allah Bapa. Allah Bapa pasti beri yang terbaik. Tidak perlu guna jalan pintas. Tunggu Tuhan bertindak di dalam hikmatnya dan waktunya. Amin, saudara. Oleh itu, saudara sekalian, jangan merasa khawatir dan terdesak apabila menghadapi kekurangan atau keperluan yang tidak dapat pada hari itu, karena waktu Tuhan jauh lebih baik dan indah pada waktunya. Amin, saudara. Yang kedua, Yesus dicobai melalui iman. Matius pasal 4 ayat 5 hingga 7. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci itu, lalu meletakkan dia di puncak rumah Tuhan. Iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, terjunlah ke bawah, karena di dalam Alkitab tertulis, Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga engkau. Malaikat akan menyambut engkau dengan tangan, supaya kakimu tidak terhantuk pada batu." Yesus menjawab, "Tetapi di dalam Alkitab tertulis juga, janganlah cobai Tuhan Allahmu." Saudara dan saudara sekalian, iblis membawa Yesus ke atas bait suci, ke atas rumah Tuhan. Mengapa? Sebab iblis meletakkan Yesus di tempat yang paling suci dan paling menyatakan kehadiran Tuhan. Bait suci berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Kalau bait suci ini merupakan tanda kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel, pasti bait suci ini menjadi tanda penyertaan Allah kepada Yesus. Bangsa Israel selalu melawan Tuhan, namun masih mendapat kesempatan disertai oleh Tuhan. Yesus lebih lagi, sebab hidupnya sempurna di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, iblis menempatkan Yesus di puncak bait Allah supaya mengingatkan kepada Yesus bahwa Allah tidak meninggalkan dia. Iblis kembali bertanya mengenai status Yesus sebagai anak Allah. Status Yesus diguna supaya Yesus menjatuhkan dirinya ke bawah untuk membuktikan bahwa Allah tidak membiarkan anaknya mati. Iblis menggunakan bait suci menyatakan kehadiran Allah. Ini sama dengan perkataan nabi palsu di dalam kitab Yeremia. Namun Tuhan tidak mau orang-orang Israel mengandalkan bait suci. Tuhan mau mereka melakukan keadilan dan setia kepada Tuhan. Yesus tahu keberadaan bait suci tidak sepenting melakukan kehendak Allah dengan setia. Pancingan iblis supaya Yesus membuktikan statusnya sebagai anak Allah tidak dihiraukan oleh Yesus. Tuhan Yesus menjawab dengan mengutip firman Tuhan. Yesus tidak tertarik berdebat dengan iblis. Bagaimana kita melawan iblis? Tuhan Yesus mengutip Ulangan pasal 6 ayat 16. Jangan mencobai. Orang Israel di dalam Ulangan 6 ayat 16 mendengarkan peringatan dari Musa tentang dosa mereka yang berkali-kali mencobai Tuhan Allah. Keluaran pasal 17 ayat 7 menjelaskan bahwa dosa mereka adalah meminta Tuhan membuktikan apakah Tuhan menyertai atau tidak. Tuhan menyertai dan itu dirasakan. Yesus menyatakan, Allah menyertai mereka dengan tiang awan
pada waktu siang. Allah menyertai mereka dengan tiang api pada waktu malam. Sebaliknya, penyataan Tuhan terasa asing oleh orang-orang yang akhirnya binasa di padang gurun. Mereka terasa asing sebab mereka menginginkan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka memilih keperluan perut mereka, keperluan makanan, minuman mereka, daripada berjalan mengikuti pimpinan Tuhan. Mereka ingin kuali mereka penuh dengan daging. Mereka menginginkan dapur mereka ada pizza, ada KFC, daripada mengalami penyertaan Tuhan. Mereka tidak mau Tuhan, maka penyertaan Tuhan menjadi asing bagi mereka. Itu sebabnya mereka bertanya, apakah Tuhan benar-benar menyertai? Orang beriman mengalami saat-saat sukar, tidak terasa penyertaan Tuhan, seolah-olah Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kalau kamu membaca itu dalam Matius pasal 27 ayat 46, dikatakan Allah benar-benar memalingkan wajahnya karena dosa-dosa dunia ini yang ditanggungkan oleh Yesus Kristus. Ini berbeza dengan seruan orang-orang Israel yang rakus dan tidak merasakan penyertaan Tuhan, sebab mereka tidak mendapatkan menu daging, menu makanan untuk dimakan oleh mereka. Saudara-saudara sekalian, kalau pernyataan Allah diragukan karena motivasi-motivasi duniawi seperti keserakahan atau nama bagi diri sendiri, perhatikan perkataan dari iblis ini. Jika engkau anak Allah. Ini adalah keraguan yang sama dengan orang-orang Israel yang bertanya mengenai kehadiran Allah. Tuhan Yesus tidak bertanya mengenai kehadiran Bapaknya, walaupun dia berada di padang gurun dalam keadaan kelaparan. Dia tahu Bapaknya tetap memperhatikannya, tetap menyertainya, dan menepati apa yang dia katakan di dalam Mazmur 91 ayat 12. Kalau dia sudah mengetahui dan mempercayai penyertaan Bapaknya, maka tuntutan untuk membuktikan penyertaan itu tidak berkaitan bagi Yesus. Saudara-saudara sekalian, iman kita diuji, iman kita dicobai dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi apakah kita mentaati Tuhan? Apakah kita mengandalkan kepada Tuhan Yesus? Yang ketiga, Yesus dicobai melalui kemewahan dan ketaatan. Matius pasal 4 ayat 8 hingga 10. Kemudian iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia ini serta segala kekayaannya kepadanya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Semua ini akan aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Yesus menjawab, "Pergilah, hai iblis, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikan diri kepada Dia sahaja." Saudara dan saudara sekalian, Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi dan diperlihatkan kerajaan dunia kepadanya. Gunung mana yang dimaksudkan tidak dinyatakan atau tidak dinamakan. Iblis membawa Yesus ke sana
dan menunjukkan kemewahan kerajaan dunia ini. Bukankah dunia ini dicipta oleh Allah? Ya, Allah yang menciptakannya. Seluruh dunia adalah milik Allah. Apakah sebabnya iblis menawarkan apa yang sebenarnya telah dimiliki oleh Allah? Iblis menawarkan bukan dunia yang diciptakan Allah, tetapi dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kerajaan dunia berlawanan dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah segenap ciptaan tunduk kepada Allah sebagai raja. Tetapi ciptaan pemberontak berdasarkan cara sendiri. Memberontak kepada Allah tidak disebut sebahagian dari kerajaan Allah. Milik Allah, tetapi tidak tunduk kepada pemerintahan Allah. Namun demikian, kerajaan Allah akan menundukkan segala ciptaan kembali kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkhotbah mengenai kerajaan Allah sudah dekat. Ini bermaksud seluruh ciptaan yang tidak mahu tunduk kepada Allah akan ditundukkan, dan pada akhirnya akan mengaku Allah sebagai raja mereka, akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, iblis menawarkan kerajaan dunia, kerajaan yang mementingkan hawa nafsu dan ela-ela palsu. Ini merupakan tawaran yang sangat menggiurkan bagi mereka yang melihat dunia ini. Tetapi tidak demikian bagi orang-orang yang merindukan kerajaan Allah. Amin. Iblis menawarkan kemuliaan dunia dengan syarat Yesus menyembah dia. Bukankah Yesus mewarisi dunia ini dan kerajaan Allah dinyatakan melalui Yesus? Yesus atau Tuhan Yesus mewarisi dunia ini dengan ketaatan kepada Bapaknya supaya berkorban dan mati di kayu salib. Iblis menawarkan jalan pintas supaya Yesus tidak perlu menderita dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus hanya perlu sujud sekali kepada iblis dan semuanya selesai, kata iblis. Inilah tawaran iblis kepada Yesus. Dunia ini akan menjadi miliknya dan dia boleh mengubah segalanya sesuai dengan kehendaknya. Dia menyatakan kerajaan Allah di dunia dengan mudah. Hanya perlu menyembah iblis satu kali. Saudara sekalian, apakah tawaran ini baik? Tidak. Ini adalah tawaran yang penuh tipu daya. Salah satu perkara yang akan terjadi bila mana kerajaan Allah dinyatakan di dunia ini adalah hancurnya kuasa iblis. Bagaimana mungkin kuasa iblis dapat dihancurkan oleh Yesus kalau Yesus sujud menyembah iblis? Itu sebabnya Tuhan Yesus menolak iblis dan mengusir dia. Tuhan Yesus mengutip Ulangan pasal 13 ayat 4. Dia tidak berminat menjadi penguasa. Dia hanya mentaati Bapaknya. Dia tidak ingin jadi yang terbesar. Dia hanya ingin dianggap setia oleh Bapaknya. Dia tidak ingin menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Dia hanya ingin menjadi hamba yang setia. Dia tidak mau jalan mudah, jalan pintas. Dia ingin setia walaupun melalui penderitaan, walaupun melalui salib dan kematian. Yesus setia, tetap setia kepada Allah Bapa. Saudara dan saudara sekalian, kalau kita diperhadapkan dan dicobai seperti Yesus, apakah kita
taat setia kepada Tuhan dan mengusir iblis. Saudara dan saudara sekalian, Tuhan Yesus melawan dan iblis pun lari. Yakobus pasal 4 ayat 7. Oleh itu taatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada kamu. Iblis meninggalkan Tuhan Yesus. Malaikat utusan Tuhan pun datang. Malaikat-malaikat datang melayani Tuhan. Malaikat datang memberi makanan kepada Tuhan Yesus. Kini Yesus mengatasi masalah pertama, soal keperluan atau soal makanan. Kedua, malaikat datang memelihara Tuhan Yesus. Yesus tidak perlu membuktikan dengan cara sendiri, tetapi dia mengalami dengan cara Tuhan. Terakhir, malaikat datang untuk menjadi hamba kepada Yesus. Yesus tetap menjadi raja yang tidak sujud kepada sesiapapun selain Bapaknya. Semua ini mengajarkan kepada kita supaya ada kekuatan dan mengikut teladan Yesus, mampu melawan iblis sehingga dia lari dari kita. Tuhan memberi apa yang kita perlukan menurut waktunya, tetapi bukan yang kita inginkan. Apa yang Tuhan berikan, iblis juga boleh memberikan. Tetapi ada satu yang tidak dapat diberikan kepadamu, yaitu keselamatan. Iblis tidak dapat memberikan keselamatan. Tuhan memberikan keselamatan dengan percuma, tetapi iblis merampas keselamatan itu dengan dusta, dengan tipu daya. Saudara-saudara sekalian, keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu, andalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu untuk menjadi dan menjalani pencobaan dan ujian dalam hidup ini. Hiduplah bersekutu dengan Tuhan dalam doa. Hiduplah dalam janji Tuhan melalui firman-Nya. Lawan kebohongan, lawan tipu daya iblis dengan firman Tuhan. Oleh itu saudara dan saudara sekalian, kalau kita menghadapi pencobaan, jangan mengikut keinginan, kehendak sendiri, melainkan kita mentaati Tuhan, menunggu janji Tuhan, dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan menang dari pencobaan, dan kita akan digelar, kita adalah anak-anak Tuhan yang menang. Kita adalah pemenang karena kita berada di pihak yang menang, berada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus telah mengalahkan pencobaan. Dan firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kita lalui tidak melebihi kekuatan kita. Apatah lagi kalau Yesus ada dalam hidup kita, kita dapat menundukkan pencobaan. Oleh itu saudara sekalian, berbanggalah di dalam Tuhan, karena engkau adalah anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sederhana ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu agar setiap kami dapat berpegang kepada firman-Mu dan taat kepada perintah dan mentaati Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah kami berjalan dengan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kekuatan bagi kami dan bungkusi kami dengan darah-Mu ya Tuhan, agar kami menjalani hidup ini hari demi hari dengan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, dan kami berdoa semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Katakan amin.